Aga Kareba, Baji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 kelompok pemuda di Kabupaten Goa terlibat tawuran, 4 orang ditangkap polisi. Diduga dipicu korsleting listrik, ruko berlantai 2 di Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros terbakar. Dari lanjutan kompetisi Liga 1, PSM Makassar melibas Persik Kediri 2-1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Informasi pertama untuk Anda, 2 kelompok pemuda desa di Kecamatan Barongbong, Kabupaten Goa terlibat tawuran. Diduga tawuran dipicu saling ejek, 4 pemuda ditangkap polisi. 2 kelompok pemuda saling serang dengan anak panah dan batu di Kecamatan Barongbong, Kabupaten Goa. Diduga saling ejek menjadi pemicu tawuran. 2 kelompok pemuda yang tawuran dari Desa Kanjilo Melawap dan Desa Taman Nyeleng. Tawuran reda setelah polisi tiba di lokasi. Saat menyisir lokasi tawuran, polisi menangkap 4 remaja. Barang bukti puluhan anak panah juga disita. Agar tawuran tidak terulang, polisi melakukan pendekatan secara persuasif dan mediasi terhadap kelompok yang tawuran. Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok pemuda yang sementara melakukan perjalanan dari arah Taman Nyeleng. Dan tidak berselang lama menurut informan ini menyampaikan bahwa ada terjadi keributan antara kelompok anak muda desa Kanjilo dan anak muda desa Taman Nyeleng. Jadi mereka di sini menggunakan batu dan anak panah. Selanjutnya anggota Polsek Barongbong melakukan mendatangi TKP. Dan di situ sementara dilihat bahwa kedua kelompok tersebut sementara lakukan saling serang. Ada yang menggunakan batu dan ada yang menggunakan anak panah. 2 warga yang diduga sebagai provokator masih diburu polisi. Andi Muhammad Sabi melaporkan dari Kabupaten Goa. Polisi memusnahkan ladang ganja seluas 1 hektar di Kabupaten Bone. 2 pemilik ganja juga ikut ditangkap. Temuan ladang ganja seluas 1 hektar di Kabupaten Bone langsung dimusnahkan polisi. Tanaman ganja dalam hutan terpencil itu memiliki ketinggian hingga 1 meter. 2 pemilik ladang ganja ikut ditangkap. Lokasi penemuan ganja juga telah dipasang garis polisi dengan penjagaan ketat. Saudara PA ini diberi bibit ya dalam bentuk biji daripada ganja, kemudian diperintahkan untuk ditanam di pegunungan Bolangi ya. Ya, jadi mereka hanya menerima ini ditanam di lahan garapan di pegunungan Bolangi gitu, ya. Dan sementara ya lahan yang ditanam itu seluas kurang lebih 1 hektar. Kedua pelaku memanfaatkan kepolosan seorang petani untuk membantu menanam bibit ganja yang dibeli dari toko online. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bone. Terindikasi pidana korupsi, penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba menggeledah kantor Dinas Pertanian Bulukumba. Penyidik telah memeriksa 10 saksi terkait korupsi bantuan pengadaan pengolah pupuk organik tahun 2021 hingga 2022. Kantor Dinas Pertanian Bulukumba digeledah tim penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba terkait dugaan korupsi bantuan pengadaan pengolah pupuk organik tahun 2021 sampai 2022 senilai 1,8 miliar rupiah. Penggeledahan berlangsung selama 1 jam di sejumlah ruangan. Penyidik menyita sejumlah dokumen, buku rekening untuk kelompok tani dan stempel. Kasus korupsi ini telah masuk penyidikan dengan pemeriksaan 10 saksi termasuk tim teknis program. Kejaksaan Negeri Bulukumba sementara menangani dugaan tindak pidana korupsi UPPO itu pada Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba yang baru saja statusnya kami tingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan seperti itu setelah melakukan pemeriksaan
dan pengumpulan data dan keterangan serta pemeriksaan beberapa saksi. Kita beralih ke informasi lainnya, 2 rumah panggung di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru terbakar. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Si jago merah melahap 2 rumah panggung di Dusun Bojo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Dugaan kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Meskipun kebakaran di Kabupaten Baru, tim pemadam Parepare lebih dekat dengan lokasi guna mengantisipasi api merambat ke bangunan lain. Jadi kami dari Kota Parepare, dekat dari Baru, kami menuju ke lokasi. Betul ada rumah 2 kebakaran, jadi kami langsung evakuasi. Nah, untuk personilnya sendiri ini ada berapa yang terduga? Jadi kami terduga 1 mobil penembak, 2 mobil tangki, personil ada 15 orang. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Lagi-lagi diduga karena korsleting listrik, 1 ruko berlantai 2 di Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros terbakar. Besarnya api dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat tim pemadam kebakaran sulit memadamkan api. Ruko berlantai 2 di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros terbakar. Api sulit padam dan semakin membesar karena banyak material mudah terbakar. Ruko ini menjadi gudang penyimpanan plastik dan sarang walet. Warga sekitar mulai panik dan berupaya menyelamatkan barang berharga. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 18 mobil. Namun mereka kesulitan karena pasokan air dan akses jalan macet. Kebakaran diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik dalam ruangan yang menyimpan sarang walet. Berdasarkan informasi petugas pemadam kebakaran, belum ada laporan korban jiwa dalam kebakaran. Yang menjadi kendala Pak sampai apinya belum bisa padam? Kendala kami Pak, karena jalan tidak ada jalan, harus masuk untuk langsung ke TKP. Pak, ada korban Pak, ada korban jiwa Pak? Sampai hari ini belum ada. Setelah 16 jam berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Petugas terpaksa menjebol tembok bangunan agar dapat menyiram air dari lubang yang dijebol. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qorik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.